Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ai di boto hamudo, dada binahen ni sere manang perak akana olo buruk, ubahen nama lua hamu sian adat muna naso marniulai, natinea muna sian akama muna, ala binahen ni mudar ni Kristus na argaido, nasongon mudar ni biru-biru, naso hasurahan, naso marlindang. Saudara-saudaraku, bila berbicara tentang status kita sebelum menerima penebusan dari Tuhan Allah kita, adalah status budak yang tidak mendapat status berharga. Akan tetapi setelah penebusan itu kita dapat memperoleh status yang membuat kita berharga. Status kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dulunya kita sebagai seorang tawanan yang terkurung, yang tidak memiliki kemerdekaan, yang mendapatkan hukuman, bahkan hina sebagai orang-orang yang terpenjara. Status terpenjara pun sudah membuat kita sangat menyakitkan. Apalagi seandainya keluar dari penjara, belum tentu mendapatkan kehormatan dengan menyandang status mantan narapidana. Jarang dengan status ini mendapat penerimaan secara otomatis, bahkan sulit untuk dilupakan perbuatan yang dia lakukan dan dipenjarakan. Itulah yang disampaikan oleh Petrus dalam nats kita. Orang-orang Kristen yang berada dalam perantauan seringkali mengalami krisis identitas. Mereka sering terlupakan sebagai kelompok minoritas. Tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka miliki. Dianggap hina oleh dunia sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Berkali-kali mereka difitnah dan dinista. Ketidakadilan pun tidak terelakkan. Di tengah tekanan semacam ini, mereka perlu mengenal siapa diri mereka yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, status kita sebagai anak-anak Allah melalui penebusan telah memperoleh status membuat kita lebih berharga. Yesus Kristus menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Inti dari penebusan adalah kelepasan dari yang lama dan kepemilikan oleh yang baru. Penekanan penebusan digambarkan kepada keberhargaan tebusan, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, melainkan dengan keberhargaan darah Kristus yang sempurna. Penebusan tersebut terlihat menjadi begitu berharga ketika dikaitkan dengan apa yang ditebus. Tebusan yang mahal
biasanya hanya diperuntukkan bagi barang yang mahal pula. Tidak ada orang yang mau membayar mahal untuk mendapatkan sesuatu yang kurang berharga. Tidak demikian dengan Allah kita. Kita ditebus dari cara hidup kita dahulu yang sia-sia, tidak berharga atau tidak berguna. Tebusan yang diberikan oleh Kristus untuk mendapatkan kita bersifat kekal, mulia, dan sempurna. Kekal karena dikaitkan dengan barang yang fana. Dikatakan mulia karena dibandingkan dengan emas dan perak. Dikatakan sempurna karena merujuk pada darah anak domba yang tak bercacat dan bercela. Saudaraku, penebusan itu mahal. Di saat Yesus terus disesah dan oleh bilurnya kita ditebus. Di saat tangannya dipaku di kayu salib, dengan nyawanya telah membayar kita atas dosa yang kita perbuat. Jika demikian, sepantasnya lah kita disadarkan agar kita menghargai dan tetap memelihara dan merawat penebusan yang kita terima, dengan terus memperbaharui diri kita. Dosa kita telah diampuni, dan bagi yang mempercayainya akan memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari tetap menjaga dan merawatnya dengan baik. Sama halnya jika seseorang memberi hadiah yang sangat berharga kepada kita, dan itu tidak kita sangka-sangka, yang pasti kita akan terus menjaganya dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Sama halnya dengan kasih Kristus telah kita terima, patut kita syukuri dengan memberi perhatian untuk melakukan apa yang dikehendakinya, untuk terus kita lakukan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari yang telah Tuhan hantarkan sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami untuk satu hari ini, kami mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk satu hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami untuk mensyukuri penebusan yang Tuhan berikan. Itu menjadi makna yang terus kami hayati, bahwa Tuhan telah menebus kami dengan harga yang sangat mahal, dengan bilur-bilur dan penyaliban Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, sehingga kami memperoleh jaminan, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya Tuhan di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kami pagi hari ini, tetap kami syukuri atas penebusan Tuhan dalam kehidupan kami, dengan menjaga, merawat, dengan sikap kami, perbuatan kami, kata-kata kami, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, kuatkan kami untuk selalu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami layak menerima penebusan yang Tuhan karuniakan bagi kami.
Berkatilah kami Tuhan dalam keluarga kami. Berkati juga anak kami. Berkati juga pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup kami. Ampuni kami atas dosa kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.